Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengawas Pemilu dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah dalam agenda ngabuburit bersama Bawaslu dalam bulan puasa Ramadan ini, tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua yang intinya di dalam pelaksanaan masuk kepada mahfirah. Mudah-mudahan di 10 hari pertama dan sampai dengan 30 hari ke depan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezekinya, disehatkan badannya, dan kita selalu dimuliakan dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Dalam kesempatan bulan Ramadan ini, bahwa nilai puasa hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan peran Badan Pengawas Pemilu, maka konteksnya menguji kepada nilai-nilai dasar, nilai-nilai profesionalitas, nilai-nilai integritas, dan nilai kejujuran sebagai seorang pengawas pemilu. Oleh karenanya, berkaitan dengan peran, fungsi, kewenangan Badan Pengawas Pemilu yang diatur di dalam ketentuan pasal 95 Undang-Undang 7 2017, kewenangan Bawaslu untuk menerima, memproses, dan memutus adanya dugaan pelanggaran terkait dengan hal-hal yang bersifat penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti dan memutus. Salah satu segmen yang di dalam kewenangan Bawaslu adalah penyelesaian sengketa proses pemilu. Perlu diketahui bahwa sengketa proses pemilu muncul karena adanya surat keputusan KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, yang berdampak langsung terhadap peserta pemilu dan merugikan peserta pemilu itu sendiri. Terhadap kerugian ini, peserta pemilu dapat menyampaikan ke Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu yang punya kewenangan untuk menerima. Siapa saja yang pemohon? Yang pertama adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, calon anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentunya dalam permohonan penyampaian sengketa proses pemilu perlu dipahami berkaitan dengan DPR dan presiden dan wakil presiden, ini perlu ditandatangani ketua dan sekretaris partai politik, pintu masuknya, kecuali DPD pemohonnya langsung yang bersangkutan sebagai prinsipal. Ada batasan waktu di dalam proses penyelesaian sengketa proses ini. Untuk 2 hari pertama, Bawaslu itu diberikan waktu untuk memediasi para pihak yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan. Jika terjadi kesepakatan, maka dibuatkan berita acara, disampaikan kepada pemohon. Ketika mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mencapai kesepakatan, maka proses lanjut pada adjudikasi yang diberikan waktu 10 hari. Jadi totalnya 12 hari, antara mediasi 2 hari dan penyelesaian sengketa adjudikasi 10 hari. Dalam adjudikasi, ini Bawaslu menerima permohonan pemohon, menyampaikan permohonan pemohon baik secara petitum dan kontra petitum. Lantas memeriksa keterangan para pihak, meminta keterangan ahli, membacakan kesimpulan dan keputusan majelis adjudikasi yang dibacakan dalam forum majelis adjudikasi Bawaslu. Ketika
proses ini selesai, dalam waktu 3 hari, para pihak, pemohon dan termohon, jika memang keberatan, dapat mengajukan koreksi terhadap putusan ke Bawaslu satu tingkat di atas. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaian sengketa di Bawaslu dari mediasi dan adjudikasi sampai proses selesai.